rekomen. Siap. Bayar tiketnya kalau weekend 45.000, kalau hari BBB boleh nggak kesini BBB? boleh. Coba Kalau dipanggil dong BBB. boleh. BBB kalau mau healing cocok buat healing. Dekat ya? Grand Pins, Dekat ya. kan? Oke, Bisa siap. naik apa? Naik odong-odong juga Naik bisa. odong-odong. Odong-odong. Atur nuhun Maya. Atur Oke, nuhun, terima kasih Mak. siap. Nah, untuk fasilitas WC dan sebagainya atau untuk bersih-bersih ya banyak ya. Bersih-bersih juga untuk toiletnya. Seperti itu sahabat-sahabat channel aja. Nah, untuk spot-spot foto yang tadi saya sudah bagian saya vlog. Nah, ini air terjun ya. Air terjun buatan. Nah, ini untuk spot-spot foto juga di sini ada. Bagus ya sahabat-sahabat, rekomen lah. Rekomen. Nah, di atas di sana itu ada pesawahan dan juga di sana kayak sepertinya ada villa juga. Nah, terus untuk jajanan-jajanan di sini pun tadi sudah saya vlog juga tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol sama petugasnya, Kang Jadi, Kang Taufik. Kan nggak usah bingung-bingung kalau belum ngopi, mau makanan ringan ataupun resto di sana di atas. Nah, ini untuk spot-spot foto juga, gazebo juga untuk ngadem cari udara seger. Intinya rekomen buat sahabat-sahabat terdekat The Grand Villas Jogjogan ya, Jogjogan. Ini masih masuk ke Sukamakmur sepertinya, di perbatasan antara Jonggol. Jadi masuknya itu dari Jonggol, deket banget sahabat-sahabat. Buat santai bersama keluarga. Bahkan di atas pun tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ada penginapan ya. Penginapan, ada yang mulai kapasitas untuk 5 orang, 7 orang, 10 orang, dan ada penginapan itu dari villa bambu dan villa kayu. Nah, itu bisa di booking melalui nomor kontak personnya, bisa ditanyakan. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, saya telusuri selanjutnya tempat-tempat yang ada di Grand Palace ini untuk spot-spot fotonya. Ya, sama siapa lagi kalau bukan sama nih, setia menemaniku. Rekomen tempat ini villa The Grand Palace. Grand Villa. Kalau weekend 45.000, kalau hari-hari biasa 40.000. Oke. Ayo. Spot fotonya banyak ya. Fotonya banyak, gazebo-nya banyak, toiletnya bersih-bersih. Rekomen pokoknya mah. Oke, makasih. Siapa sih dia? Punyanya aja ya. Perkenalkan punyanya aja. Nah, ini ada jembatan sungai ya. Jembatan gantung. Jembatan gantung. Ada. Jembatan gantung. Nah, ini berada di tengah-tengah nih. Ini sungai aliran Ciherang ya, Sungai Ciherang. Batu-batunya gede-gede. Betul-betul batu alami sahabat-sahabat. Nah, itu ada grand camp juga. Camping ya, yang di sana itu, yang sebelah itu ada yang camping. Tenda-tenda di sana. Jadi bisa camping juga ya sahabat-sahabat channel aja. Selain untuk penginapan di villa-villa ini. Nah, untuk masalah tenda informasinya bisa bawa sendiri ataupun bisa sewa di sini. Nah, teman, harganya saya belum dapat ketika tenda sewa di sini itu berapa harganya. Seperti ya sahabat-sahabat, nanti kita barangkali bisa ada yang kita tanya-tanya gitu ya. Oh, kalau air subur banget ya. Air subur banget. Luar biasa lah. Ini rekomen banget untuk sahabat-sahabat channel aja yang ingin liburan di The Grand Palace. Sekali lagi bukan untuk promosi, tetapi memang kita butuh healing, butuh hiburan untuk nyari-nyari udara segar pada saat kita libur aktivitas, libur kerja bersama dengan keluarga tercinta. Wah, saya telusur ke sini ya, sahabatnya. Ini spot foto juga. Nah, ini ada salah satu benda-benda apa ya namanya? Mungkin bisa dibilang nih benda-benda ini nih.
Tuh. Ini ada dulang, kalau bahasa di Sunda itu dulang nih. Ini dulang namanya. Ini ada dulang, ada rantang, ada ini topi bahasanya. Kalau di sini bahasanya cetok. Ini ada boboko juga nih, boboko. Ini ada boboko. Ini cetok nih, ini cetok. Tuh. Ini ada koja atau joran. Tuh, ini kan. Tuh, koja nih koja. Ini buat ngambil atau bubu nih bahasanya, bubu untuk ngambil ikan ya. Ini setrikaan zaman dahulu. Setrikaan zaman dahulu. Jadi di dalamnya itu pakai batu arang ya, batu arang. Nah, ini buat napi beas. Nah, ini tempat menumbuk padi ya, sahabat. Tempat menumbuk padi. Tuh, gede banget. Nah, pada saat zaman dulu tuh yang begini tuh hampir setiap rumah ada ya. Hampir setiap rumah ada, tapi saat ini karena sudah zaman modern, penumbukan padi itu kita lakukan melalui pakai mesin ya, mesin padi atau penggilingan padi. Nah, kalau zaman dulu ini diketruk. Nah, diketruk. Nah, ini untuk ininya ya, penumbuknya. Nah, ini untuk penumbuknya. Tuh. Nah, seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, terus ini juga ada seeng ya, bahasa di sini seeng. Ini kalau dulu ini tembaga, nggak tahu ini tembaga apa bukan. Tuh ya, ini ada kompor terbuat dari kayu. Kompor dari tanah liat. Tanah liat. Nah, ini ada tempayan. Nah, ini tempayan buat nyimpan beras. Ketika sudah jadi beras, nah ini tempat penyimpanannya. Nah, itu budaya lah, budaya. Nah, kalau zaman saat ini mungkin sudah banyak perbedaan ya. Sudah banyak perbedaan. Nah, cara untuk nyimpan nasi pun bukan pakai yang boboko begini sekarang. Ya, tapi masih ada yang memakai seperti itu. Baik, sahabat-sahabat, tadi sudah saya review sebentar ya, sedikit, cuman saya nggak bisa praktekkan. Nah, coba ini praktekkan. Nah, ini cara menumbuk padi. Nah, ini tuh apa sih namanya? Halu ya, kalau bahasa di sini tuh halu. Nggak tahu kalau bahasa teman-teman di sana. Nah, ini tempat untuk menumbuknya. Jadi seperti ini. Ini biasanya rame-rame kiri kanan, ibu-ibu ya kan, dari sana tungtang tung seperti itu. Nah, kalau sudah lepas dari tangkainya itu baru dimasukkan juga ke sini nih. Nah, jadi sudah masuk agak beras itu dari tangkainya dimasukkan ke lubang yang kecil. Jadi untuk supaya melepaskan si kulit padi. Nah, baru ditumbuk lagi. Ya kan? Nah, nanti diambil, setelah itu diambil, masukin ke sini. Nih. Ya kan? Masuk sini, Bos. Baru tapi namanya, tapi baru dimasukin ke boboko. Itu ya, sahabat-sahabat. Nah, ini untuk masak ya, untuk masak. Ini kayak kenceng namanya, kayak kenceng. Untuk masak. Nah, ini mungkin sedikit banyak untuk mencontohkan termasuk dulang ini ya, dulang kayu tuh, dulang kayu. Apa sih namanya kalau kita masak nasi setelah matang baru dimasukin dulang untuk diaduk ya, seperti itu. Nah, ini ada topi ya, topi tudung besar untuk ke sawah ataupun ke ladang, seperti itu. Jadi supaya nggak panas, Bos. Bagus ini. Jadi untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi saat ini yang mungkin tidak tahu, karena sekarang tuh sudah zaman modern, kita masak tidak melalui kayu bakar, tidak pakai apa namanya hawu itu seperti itu ya, kompor yang terbuat dari tanah liat, ataupun tidak nyimpan berasnya di sini nih, apa namanya itu teh, bukan kendi, tampayan. Nah, ini untuk naruh beras. Nah, kalau sekarang tuh sudah zaman modern, beli beras naruhnya di semacam tempat itu apa namanya? Seperti itu. Ya, intinya sudah modern lah. Nah, ini untuk memperkenalkan barang-barang lama, barang-barang terdahulu. Nah, ini rantang jadul nih. Dulu rantangnya begini. Loreng, ya kan? Rantangnya loreng, tapi ini kuat banget, sahabat-sahabat. Nah, kalau zamannya mungkinnya Mak Dewi ya, pada saat waktu dia masih imut-imut, pernah zaman mau lebaran tuh nganterin pakai yang beginian.
Benar nggak? Nah, seperti itu. Pernah merasakan seperti ini. Kalau sekarang zamannya angpau katanya. Ya modern kita boleh, tetapi kita harus mengingat sesuatu apa yang menjadi suatu budaya. Nah, inilah budaya-budaya di kita, di Sunda maupun di daerah teman-teman mungkin ada persamaan. Nah, itu banyak juga ya. Masuk Boboko, Ayakan, dan sebagainya. Baguslah, jadi wisata ini di Grand Piles ini memperkenalkan sebuah budaya, alat-alat dapur atau alat masak, alat rumah tangga yang terbuat dari anyaman-anyaman bambu dan sebagainya, dari kayu, ya kan, seperti itu. Mungkin bisa diperkenalkan lagi di wisata-wisata, tempat wisata yang lain, ada percontohan seperti ini dan lebih tertata rapih, ya kan, lebih tertata rapih, dilihatnya juga enak, dipandangnya enak, dan di situ ada nama-namanya. Jadi di sini ada apa namanya untuk memperkenalkan. Nah, ini dari mana, ini namanya apa, nah itu kegunaan ini untuk apa. Jadi biar generasi pada saat wisata ini kita tahu gitu kan. Nah, contohnya ini generasi sekarang nggak tahu apa namanya, katanya kuda-kudaan, bukan gitu kan. Jadi kita memperkenalkan, jadi bukan hanya wisata, tempat istirahat, tempat weekend, tempat healing, nyari udara segar, contoh seperti ini, tapi kita bisa mengetahui pengetahuan umum, penambahan. Seperti itu ya sahabat-sahabat, bukannya saya apa ya, so pinter enggak, karena pernah merasakan hal-hal seperti ini yang pernah dulu dialami. Seperti itu. Makasih.